A True Martial World, Bab 66. Judul, Untuk Banyak Generasi, Padang Gurun akan dipersatukan. Detik berubah menjadi menit ketika Lian Chengyu mulai meragukannya. Karena masalah ini sangat penting, dia takut telah terjadi sesuatu yang salah. Mengapa esensi tulang kuno belum mengungkapkan efeknya setelah sekian lama? Ketika dia membeli tulang kuno itu, dia telah memeriksanya dengan cermat. Tulang kuno tidak memiliki jejak yang telah dimurnikan sebelumnya. Dan di awal proses penyempurnaan, ada kemunculan racun frostpiton yang tercatat di buku. Itu telah menyebabkan sekelompok pria yang sehat dan kuat jatuh sakit. Itu berarti tulang kuno itu asli. Apakah ada yang salah terjadi selama proses perbaikan? Berpikir dengan hati-hati itu tidak mungkin. Ada banyak anak buahnya yang memperhatikan proses penyempurnaan, dan dia telah memeriksa prosesnya sesekali. Bagaimana mungkin ada masalah? Lian Chengyu bukanlah orang biasa. Setelah merenung, dia tenang dengan cepat dan berkata pada dirinya sendiri. Lumpur bisa mengeras setelah hujan. Tetapi batu giok ember harus dikubur selama jutaan tahun untuk dipelihara oleh tanah. Jagung manis bisa panen setahun. Tapi pil keabadian harus dikenakan jutaan tahun untuk menyerap esensi dari lingkungan. Seorang penipu yang tidak bermoral dapat menulis buku teknik tinju dalam 3 hari, tetapi kaisar pendiri kerajaan surgawi Tai'ah harus berlatih selama 10.000 tahun untuk menciptakan teknik suci Tai'ah. Sebuah balok lumpur akan dihancurkan dengan satu hentakan, tapi sebuah batu giok ember akan menjadi sebuah karya seni yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jagung manis akan menjadi limbah manusia, tapi pil keabadian bisa membuat raja menjadi dewa. Manual teknik tinju penipu hanya dapat digunakan untuk menipu uangnya yang bodoh, tetapi teknik suci Tai'ah akan tersebar selama berabad-abad, dicari oleh para kultivator. Untuk mencapai kebesaran, kesabaran harus diasah. Jika aku tidak tahan beberapa menit ini, bagaimana aku bisa mencapai kebesaran? Lian Chengyu mulai berpikir dan ekspresinya menjadi tenang. Tapi, 1 jam berlalu. Lian Chengyu masih duduk dengan pikiran tenang. Kata-katanya telah diulangi sendiri berkali-kali. 2 jam berlalu. Dahi Lian Chengyu mulai mengeluarkan keringat. 4 jam berlalu. Mata Lian Chengyu berwarna merah darah, tinjunya mengepal erat, dengan kukunya menempel jauh ke dalam dagingnya. 6 jam. Zhao Tiezu dan yang lainnya sudah sakit di kaki mereka. Adapun orang-orang yang berkerumun di sekitar Lian Chengyu, menunggunya melayang ke langit dan membawa mereka ke kota sudah menjulurkan leher mereka sampai mereka menjadi kaku. 8 jam, matahari telah terbenam. Lian Chengyu telah duduk di sana dalam meditasi konyolnya sepanjang hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lian Chengyu berteriak di dalam hatinya. Pembuluh darah yang terlihat seperti cacing tanah muncul di dahinya membuatnya terlihat mengerikan. Melihat Lian Chengyu dalam keadaan ini, Zhao Tiezu dan teman-temannya mulai bangkit. Bahkan pemimpin klan suku Lian menatap luas dengan perhatian penuh. Mereka tahu ini mungkin kekuatan ledakan legendaris dari tulang-tulang kuno. Karena energinya terlalu kuat dan Lian Chengyu berada di batas tubuhnya, akankah pembuluh darah naik? Jika sesuatu yang tidak disengaja terjadi, itu bisa menyebabkan pembuluh darah Lian Chengyu meledak. Dalam sejarah, tidak ada kekurangan kultivator yang memakan esensi tulang kuno dengan rakus, tetapi alih-alih menyerapnya, mereka hanya meledakkan tubuh mereka. Semuanya mundur, tidak ada yang boleh mengganggu. Siapapun yang membuat langkah maju, bunuh. Pemimpin mengeluarkan perintahnya. Ini adalah momen paling penting bagi Lian Chengyu. Jika ada yang mengganggu Lian Chengyu, dia mungkin akan mengalami kerusakan pada meridiannya, menghancurkan harapan untuk menerobos. Ketika itu terjadi, itu tidak akan cukup untuk menggiling orang itu sampai mati. 10 jam. Langit benar-benar gelap dan bulan tinggi di langit yang dipenuhi bintang. Tetapi eselon atas klan suku Lian dan anggota kamp prajurit persiapan belum pergi. Penyihir dan dokter suku itu sedang menunggu perintah. Mereka baru saja makan beberapa gigitan untuk makanan mereka. Penyihir akan berlutut untuk berdoa dari waktu ke waktu, melanjutkan upacaranya, memberkati Lian Chengyu.
Pada saat ini, Lian Chengyu yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuat raungan keras. Ark! Deru ini dalam tapi nyaring. Itu seperti raungan binatang buas yang marah, membumbung ke ujung langit. Boom! Altar Lian Chengyu sedang duduk di atas celah terbuka. Ini disebabkan oleh energi Lian Chengyu. Master muda telah menerobos. Master muda telah menerobos. Melihat tampilan seperti itu, Zhao Tiezu melompat kegirangan. Anggota kamp prajurit persiapan bangkit untuk bersorak dan merayakan. Pemimpin hanya mengelus jenggotnya dan menunjukkan senyum bahagia. Hanya instruktur kamp prajurit persiapan Yao Yuan yang memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada Lian Chengyu. Matanya bingung karena mengapa raungan Lian Chengyu mengandung rasa tidak berdamai dan benci yang dalam. Zhao Tiezu memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya, artinya berteriak bersamanya. Selamat Master Muda, selamat Master Muda. Dengan Purple Blood Master Muda selesai, dia akan menyatukan alam liar. Master Muda untuk hidup selama banyak generasi, hidup selama langit. Anggota kamp prajurit persiapan mulai berteriak serempak. Mereka sudah lama mempraktekkan nyanyian ini. Ini direncanakan oleh Zhao Tiezu secara rahasia. Zhao Tiezu, yang ahli dalam menjilat, tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Harus dikatakan bahwa anggota kamp prajurit persiapan jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Setelah berlatih nyanyian ini, suaranya keras dan bisa didengar dari jarak 10 mil. Dengan demikian, semua orang di klan suku Lian tahu bahwa Lian Chengyu telah masuk ke ranah Purple Blood. Selama beberapa hari terakhir, Lian Cuihua dengan sengaja menyebarkan berita, jadi bahkan nenek yang giginya rontok tahu apa arti alam Purple Blood. Itu adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara semua pakar. Zhang Yuxian yang datang beberapa hari lalu ke klan suku Lian berada di alam Purple Blood. Sekarang Master Muda Lian tidak bisa lebih lemah dari Zhang Yuxian. Master Muda Lian telah membobol alam Purple Blood, kita akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Ya, Master Muda Lian sebelumnya mengatakannya, kita semua akan dibawa ke kota. Kamu mungkin tidak tahu, tapi saat itu ketika Master Muda Lian lahir, seluruh langit menyala merah. Jelas Master Muda Lian adalah bintang yang turun, dan bukan orang biasa. Orang-orang berdiskusi dengan bersemangat karena mereka telah mendambakan kehidupan yang tenang. Penderitaan dan kelaparan yang mereka alami tidak lagi penting. Selama Lian Chengyu menerobos, maka segala macam hal baik akan datang. Mereka tidak mencari kemakmuran, tetapi selama mereka memiliki kehidupan yang stabil, mereka akan bersyukur. Orang-orang dijauhkan, tetapi anggota kamp prajurit persiapan telah mengelilingi Lian Chengyu, dan bernyanyi lebih keras lagi. Master Muda semoga hidup selama banyak generasi, padang gurun akan bersatu. Kehebatan Tuan Muda tak tertandingi, hidup selama langit. Yang bisa mereka ucapkan hanyalah beberapa kata itu, tetapi saat ini wajah Lian Chengyu pucat. Matanya melihat ke sekeliling dengan cara tidak fokus. Puah! Seteguk darah segar merah muncrat dari mulut Lian Chengyu seperti air mancur merah, menyembur ke seluruh lantai. Zhao Tiezu berlutut tepat di depan Lian Chengyu, dan seteguk darah itu telah menyembur ke wajah Zhao Tiezu, membasahi wajahnya yang merah tua. Zhao Tiezu tercengang, dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Anggota lain dari kamp prajurit persiapan juga tercengang, apa? Apa yang terjadi? Chengyu, Chengyu. Pemimpin melompat kaget dan buru-buru bergegas dan mendukung Lian Chengyu, dokter, panggil dokter. Satu-satunya dokter di suku itu telah menunggu di pinggir lapangan selama ini. Dia sudah tua dan tidak tahu seni bela diri apapun. Kakinya sakit karena berdiri lama. Melihat Lian Chengyu muntah darah tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat. Dia berlari, tetapi karena kakinya tidak stabil, dia jatuh dan merangkak ke sisi Lian Chengyu. Ketika dia mengukur denyut nadi Lian Chengyu, dia hanya dapat menemukan bahwa denyut nadinya benar-benar tidak teratur, dan tidak yakin akan masalah tersebut. Pada saat ini, Zhao Tiezu membuka mulutnya dan melambai, semuanya, yakinlah. Master Muda pasti baru saja menerobos, menyebabkan denyut nadinya tidak stabil. Dia memuntahkan darah hitam,
Itu dikenal sebagai marrow cleansing, aku kira kamu tidak tahu tentang itu. Pembersihan sumsum membutuhkan muntah dari darah hitam yang tidak murni di dalam tubuh. Saat dia mengatakan itu, Zhao Tiezu menyeka darah di wajahnya. Sesaat, wajah Zhao Tiezu semerah penyihir penari. Orang-orang di sekitar melihat wajah Zhao Tiezu dan ternganga. Mereka tidak tahu harus berkata apa, juga tidak tahu bagaimana memecah keheningan. Setelah menyeka darah dari wajahnya, Zhao Tiezu masih tenang dan berkata, Master muda akan segera pulih dan ketika itu terjadi selama beberapa generasi, alam liar akan bersatu. Dalam hati Zhao Tiezu, Lian Chengyu adalah seorang dewa. Apa yang bisa terjadi pada dewa? Selain itu, Lian Chengyu baru saja menerobos ke ranah Purple Blood, jadi sedikit ketidakseimbangan normal.